Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini sering kita jalani dengan penuh pertanyaan. Mengapa sesuatu bisa terjadi? Mengapa takdir yang datang seringkali tidak sesuai dengan yang kita harapkan? Kita berusaha, kita merencanakan, kita bermimpi, tetapi kenyataan kadang berbeda jauh dari bayangan kita. Pada titik itu, kita sering merasa takdir adalah sebuah garis akhir, padahal hakikatnya takdir hanyalah jalan. Jalan yang membawa kita kepada satu tujuan, ridho Allah. Allah tidak pernah menciptakan satu peristiwa pun dengan sia-sia. Setiap detik yang kita lalui, setiap takdir yang menimpa, baik kecil maupun besar, semuanya adalah bagian dari skenario agung yang telah Allah tetapkan. Namun, Allah tidak hanya memberi kita takdir, Allah juga memberi kita hati. Dan dengan hati itulah kita belajar bagaimana menyikapi takdir, apakah dengan keluh kesah atau dengan ridho. Banyak manusia yang ketika menerima takdir baik, ia lupa untuk bersyukur. Dan ketika ditimpa takdir buruk, ia berkeluh kesah tanpa henti. Padahal, keduanya adalah ujian yang sama-sama datang dari Allah. Keduanya adalah jembatan yang seharusnya membawa kita lebih dekat, bukan menjauh. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sungguh menakjubkan keadaan orang beriman. Segala sesuatu baginya adalah baik. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Inilah rahasia yang hanya dimiliki oleh orang yang beriman, pandai membaca takdir dengan kacamata ridho. Ridho bukanlah perkara yang ringan. Ia butuh latihan jiwa, butuh mujahadah, butuh keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik bagi hambanya. Ridho adalah ketenangan hati yang lahir ketika kita berhenti memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita dan mulai menerima bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Banyak orang terjebak pada kalimat sudah takdir. Mereka menganggap takdir adalah akhir dari segalanya. Padahal takdir hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Jika kita ridho, maka takdir itu menjadi jalan menuju rahmat. Jika kita menolak, maka takdir itu bisa menjadi jalan menuju murka. Hidup ini sejatinya bukan tentang bagaimana kita menghindari takdir, tetapi tentang bagaimana kita menemukan ridho Allah di balik takdir itu. Karena ridho Allah lah yang akan mengangkat derajat kita, bukan besar atau kecilnya ujian yang menimpa. Coba kita renungkan sejenak. Berapa banyak air mata yang pernah jatuh karena takdir? Berapa banyak hati yang hancur karena kehilangan? Namun, bukankah justru dalam momen-momen itu kita sering merasakan kehadiran Allah paling dekat? Bukankah saat kita rapuh, doa kita menjadi lebih tulus? Itulah tanda bahwa Allah sedang membimbing kita untuk ridho. Maka janganlah melihat takdir sebagai garis mati. Lihatlah ia sebagai cermin yang menunjukkan seberapa besar kita mampu percaya pada Allah, seberapa dalam kita mencintainya, dan seberapa ikhlas kita menerima keputusannya. Dan dari sinilah perjalanan ini akan kita mulai. Sebuah renungan panjang tentang makna takdir, bukan sebagai akhir, melainkan sebagai jalan menuju ridho. Karena yang sejati bukanlah takdir yang menimpa kita, tetapi bagaimana kita merespons takdir itu dengan hati yang ridho. Memahami takdir dalam kehidupan. Takdir seringkali menjadi kata yang paling sering kita dengar ketika sesuatu terjadi di luar kendali kita. Banyak orang menganggap takdir sebagai sebuah garis akhir yang tidak bisa ditawar, padahal dalam ajaran Islam, takdir adalah jalan yang ditentukan Allah, bukan ujung dari segalanya. Ia adalah ketentuan, tetapi bagaimana kita merespons ketentuan itulah yang menentukan
apakah kita mendapat ridhonya atau tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Namun, Allah tidak hanya menetapkan takdir, melainkan juga memberi manusia kesempatan untuk memilih jalan dalam setiap keadaan. Disinilah letak rahasia keindahan hidup, bukan hanya tentang menerima takdir, tetapi juga mencari ridho Allah di baliknya. Manusia sering merasa bahwa ketika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, hidupnya berakhir. Padahal, takdir buruk sekalipun bisa menjadi pintu kebaikan jika kita menerimanya dengan sabar dan ikhlas. Di sisi lain, takdir baik pun bisa menjadi bencana jika kita lupa untuk bersyukur dan justru menjauh dari Allah. Takdir bukanlah titik akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang masih terus berjalan. Ketika seorang hamba menyadari hal ini, ia tidak lagi melihat setiap peristiwa sebagai penghalang, tetapi sebagai jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Hidup menjadi tenang karena ia tahu ridho Allah lah yang menjadi tujuan sejati. Ada orang yang diuji dengan sakit, kehilangan atau kegagalan. Jika ia berhenti di situ, ia akan merasa hancur. Tetapi bila ia melangkah lebih jauh, ia akan sadar bahwa di balik takdir itu, Allah sedang memanggilnya untuk kembali, menghapus dosanya, atau bahkan menaikkan derajatnya di sisinya. Maka memahami takdir bukanlah tentang pasrah tanpa usaha, tetapi tentang menyadari bahwa setiap usaha kita akan bermuara pada ridho Allah. Kita boleh merencanakan, kita boleh berusaha, tetapi hasilnya adalah hak Allah. Ketika hasil itu datang, disitulah ridho harus menjadi sikap kita, bukan sekadar penerimaan kosong. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa orang beriman selalu dalam kebaikan. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika ia mendapat ujian, ia bersabar. Itulah bukti bahwa takdir hanyalah sarana, sedangkan ridho adalah tujuan akhir yang Allah kehendaki bagi hambanya. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita memandang takdir bukan sebagai akhir, tetapi sebagai jembatan menuju ridho. Segala hal yang tampak pahit tidak lagi menakutkan karena di baliknya ada rahmat yang menanti. Dan segala yang manis tidak lagi membuat lalai, karena kita tahu semua itu hanya titipan sementara. Dengan cara pandang ini, seorang mukmin tidak akan mudah putus asa. Sebab bahkan ketika takdir terlihat gelap, ia tahu cahaya ridho Allah selalu ada bagi mereka yang sabar dan berprasangka baik kepadanya. Itulah yang membedakan hati yang beriman dengan hati yang lalai. Maka marilah kita belajar memandang takdir dengan kacamata iman. Tidak berhenti di batas peristiwa, tetapi melangkah lebih jauh mencari ridho Allah. Karena sejatinya, ridho Allah lah yang membuat hidup ini bermakna, bukan sekadar garis takdir yang kita alami. Takdir baik dan buruk. Dalam kehidupan, manusia akan selalu berhadapan dengan dua hal, takdir yang tampak baik dan takdir yang tampak buruk. Takdir baik berupa kesehatan, rezeki, kedudukan, dan kebahagiaan. Sementara takdir buruk berupa sakit, kehilangan, kegagalan, dan kesedihan. Kedua-duanya adalah bentuk kasih sayang Allah, meski seringkali hanya yang baik yang kita syukuri. Ketika kita mendapatkan takdir baik, sebenarnya itu adalah ujian tersendiri. Allah ingin melihat apakah kita bersyukur atau malah lupa diri. Banyak orang yang justru lebih mudah tersesat dalam kelimpahan daripada ketika mereka dalam kekurangan. Karena itu, takdir baik bisa menjadi jalan menuju ridho atau justru jalan menuju murka Allah. Sebaliknya, takdir buruk sering membuat manusia berprasangka buruk kepada Allah. Padahal, seringkali justru dalam kesulitanlah hati manusia lembut, doa menjadi lebih tulus, dan jiwa lebih dekat dengan Allah. Bukankah Nabi Ayub alaihi salam menjadi teladan dalam kesabaran ketika sakit menimpa dirinya? Jika kita berhenti memandang takdir buruk sebagai musibah, lalu memandangnya sebagai cara Allah untuk mendekatkan kita pada ridhonya, maka kita tidak akan pernah merasa hidup ini hampa.
kita akan selalu menemukan alasan untuk tetap berprasangka baik pada Allah. Ridho adalah sikap batin yang lebih tinggi daripada sekadar sabar. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah, sementara ridho adalah menerima dengan lapang dada, yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Disinilah letak keindahan iman yang sesungguhnya. Takdir baik dan buruk hanyalah bagian dari jalan hidup. Tetapi ridho menjadikan jalan itu terasa indah meskipun penuh rintangan dan duri. Karena hati yang ridho melihat semuanya dari sisi Allah, bukan dari kacamata dunia semata. Betapa banyak orang yang hidupnya penuh nikmat dunia, tetapi hatinya gelisah, karena tak pernah ridho pada apa yang dimilikinya. Sebaliknya, ada orang yang hidup serba terbatas, tetapi hatinya tenang karena ridho dengan ketetapan Allah. Inilah bukti bahwa ridho lebih berharga daripada takdir itu sendiri. Ridho juga membuat kita tidak lagi iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Karena kita yakin, setiap orang sudah Allah tetapkan jalannya masing-masing. Kita tidak perlu merasa kurang, karena Allah tidak pernah salah membagi rezeki maupun ujian kepada hambanya. Dalam ridho ada ketenangan, dalam ridho ada kebahagiaan sejati. Takdir mungkin berbeda-beda bagi setiap manusia, tetapi jika ridho hadir di hati, maka semua takdir akan terasa sama indahnya karena semuanya mengandung rahmat Allah. Oleh karena itu, jangan berhenti pada baik atau buruknya takdir. Lihatlah lebih jauh pada ridho yang Allah ajarkan. Karena ridho itulah yang menjadikan takdir bukan sekadar ketentuan, melainkan jalan menuju kebahagiaan yang hakiki. Rahasia di balik takdir. Tidak ada satu pun takdir yang terjadi tanpa makna. Setiap peristiwa yang menimpa manusia, baik kecil maupun besar, sesungguhnya menyimpan rahasia dari Allah. Sayangnya, manusia seringkali hanya melihat permukaan dan melupakan bahwa ada hikmah yang jauh lebih dalam di balik setiap takdir. Sebagian orang mungkin bertanya, mengapa harus ada sakit, kehilangan, atau kegagalan? Padahal jika tidak ada sakit, kita tidak akan merasakan nikmatnya sehat. Jika tidak ada kehilangan, kita tidak akan menghargai keberadaan. Jika tidak ada kegagalan, kita tidak akan mengerti arti perjuangan. Allah menciptakan semua dengan keseimbangan yang sempurna. Takdir buruk seringkali hanyalah jalan agar manusia tidak terlena dengan dunia. Allah tahu jika manusia diberi kelapangan terus-menerus, ia akan lupa pada akhirat. Maka Allah sesekali menutup pintu dunia agar manusia kembali mencari pintu akhirat. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa manusia tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik baginya, dan mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk baginya. Inilah bukti bahwa pengetahuan kita terbatas, sementara Allah Maha mengetahui segalanya. Maka rahasia di balik takdir bukanlah untuk ditolak atau disesali, melainkan untuk direnungi dan dijadikan jalan mendekat pada Allah. Jika kita mau jujur, justru dari takdir-takdir yang menyakitkanlah kita sering belajar arti hidup yang sebenarnya. Betapa banyak orang yang dulunya lalai dalam ibadah, kemudian kembali pada Allah karena sebuah musibah. Betapa banyak yang dulunya keras hati, lalu menjadi lembut karena kehilangan. Inilah bukti bahwa takdir buruk bisa menjadi kebaikan besar jika diterima dengan ridho. Takdir baik pun menyimpan rahasia. Bisa jadi nikmat yang kita dapat adalah istidraj, yaitu jebakan dari Allah, agar kita semakin jauh darinya. Karena itu, janganlah terlalu merasa aman dalam nikmat, sebab rahasia di baliknya bisa jadi bukan rahmat, melainkan ujian berat. Hanya hati yang ridho yang mampu melihat rahasia di balik setiap takdir. Karena hati yang ridho akan selalu yakin bahwa apapun yang Allah beri adalah kebaikan, meski tampak sebaliknya di mata manusia. Bila kita mau merenung, hidup ini penuh dengan rahasia yang Allah ajarkan lewat takdir. Tidak ada yang sia-sia, bahkan satu tetes air mata pun bisa menjadi alasan Allah mengangkat derajat kita. Maka jangan berhenti bertanya, kenapa aku? Tetapi mulailah bertanya, untuk apa Allah memberiku takdir ini?
Disitulah kunci untuk menemukan rahasia terbesar dalam hidup, ridho Allah. Ridho sebagai puncak iman. Iman tidak berhenti pada keyakinan bahwa Allah itu ada. Iman juga tidak hanya sebatas melaksanakan ibadah wajib. Puncak iman adalah ketika hati mampu ridho pada segala ketentuan Allah, baik yang kita sukai maupun yang kita benci. Banyak orang yang salat, puasa, bahkan berzakat, tetapi ketika diuji dengan kehilangan, ia berkeluh kesah. Ini menunjukkan bahwa iman belum mencapai puncaknya, sebab orang beriman sejati akan ridho pada setiap ketentuan Allah. Ridho bukan berarti menyerah tanpa usaha. Ridho adalah berusaha dengan sebaik-baiknya, lalu menerima hasilnya dengan lapang dada. Ridho adalah menyadari bahwa apapun hasilnya, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul adalah tanda manisnya iman. Artinya, ridho adalah pilar utama yang menjadikan iman terasa nikmat. Tanpa ridho, iman terasa berat. Salat menjadi kewajiban tanpa makna, doa menjadi keluhan semata, dan hidup terasa penuh beban. Tetapi dengan ridho, setiap ibadah terasa indah, setiap doa terasa dekat, dan hidup terasa ringan. Ridho membuat hati tidak mudah goyah, sebab ketika orang lain mengeluh dengan takdirnya, hati yang ridho tetap tenang karena tahu semua sudah diatur oleh Allah dengan penuh cinta. Orang yang ridho tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tahu setiap orang sudah Allah tetapkan jalannya masing-masing. Dengan ridho, ia fokus pada perjalanannya sendiri, bukan iri dengan takdir orang lain. Inilah yang menjadikan ridho sebagai puncak iman. Karena iman sejati bukan hanya percaya pada Allah, tetapi juga mencintai apapun yang Allah pilihkan untuk kita. Orang yang ridho akan selalu berada dalam ketenangan. Dunia boleh bergejolak, tetapi hatinya tetap damai. Karena baginya, semua yang terjadi adalah pilihan Allah, dan pilihan Allah pasti yang terbaik. Maka mari kita berusaha naik ke puncak iman. Jangan berhenti di sabar, tetapi teruslah melangkah hingga ridho, karena ridho adalah tanda bahwa hati kita benar-benar dekat dengan Allah. Sabar dan syukur dalam takdir. Dua kunci utama dalam menghadapi takdir adalah sabar dan syukur. Sabar ketika diuji dengan kesulitan, dan syukur ketika diberi kenikmatan. Jika dua hal ini ada dalam hati seorang mukmin, maka hidupnya akan selalu berada dalam kebaikan. Sabar bukan berarti menahan diri dari usaha, tetapi menahan diri dari putus asa dan keluhan. Sabar adalah terus berusaha meski sulit, sambil yakin bahwa hasilnya ada dalam kendali Allah. Syukur pun bukan hanya diucapkan dengan kata Alhamdulillah, tetapi diwujudkan dengan menjaga nikmat agar tidak digunakan untuk maksiat. Syukur adalah mengembalikan nikmat kepada jalan yang diridhoi Allah. Orang yang sabar dalam ujian akan melihat takdir buruk sebagai sarana mendekat pada Allah. Orang yang bersyukur dalam nikmat akan melihat takdir baik sebagai sarana memperbanyak amal. Tanpa sabar, takdir buruk akan terasa berat. Tanpa syukur, takdir baik akan menjerumuskan kita dalam kesombongan. Karena itu, sabar dan syukur adalah dua sayap yang membuat manusia bisa terbang melewati semua takdir dengan tenang. Nabi Muhammad SAW adalah teladan sabar dan syukur. Beliau tetap bersyukur dalam kelapangan dan tetap sabar dalam kesempitan. Itulah yang menjadikan hidup beliau penuh keberkahan. Sabar dan syukur bukanlah sifat yang mudah dimiliki. Dibutuhkan latihan hati, doa yang panjang, dan kesadaran penuh bahwa hidup ini hanya sebentar. Tetapi jika kita berhasil memilikinya, hidup akan terasa lebih ringan. Orang yang sabar tidak akan mudah marah pada takdirnya. Orang yang bersyukur tidak akan mudah lupa diri dengan nikmat yang diterimanya. Dua sifat ini adalah jalan menuju ridho Allah.
Jika sabar dan syukur hadir dalam hidup kita, maka takdir tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Baik takdir baik maupun buruk, semuanya akan terasa indah. Itulah sebabnya sabar dan syukur disebut sebagai harta karun orang beriman. Karena dengan keduanya manusia mampu menjalani hidup dengan ridho, bukan hanya dengan keluhan. Menyikapi takdir dengan tawakal. Tawakal adalah sikap menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin. Ia adalah bentuk kepercayaan penuh bahwa Allah selalu memberi yang terbaik bagi hambanya. Orang yang bertawakal tidak pernah merasa khawatir berlebihan tentang masa depan. Ia tetap berusaha, tetapi hatinya tidak bergantung pada usaha, melainkan pada Allah. Tawakal berbeda dengan pasrah buta. Pasrah tanpa usaha adalah kelemahan, sedangkan tawakal adalah kekuatan iman. Karena tawakal lahir dari usaha yang sungguh-sungguh, lalu diserahkan sepenuhnya pada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah akan mencukupkan segala urusannya. Ini adalah janji yang menguatkan hati orang-orang beriman. Dengan tawakal kita tidak lagi takut pada kegagalan, karena kita tahu setiap hasil adalah yang terbaik menurut Allah. Kita juga tidak sombong pada keberhasilan, karena kita tahu itu pun pemberian Allah. Hati yang bertawakal akan tenang. Ia tidak dikuasai rasa cemas berlebihan, karena ia tahu masa depan ada dalam genggaman Allah, bukan dalam rencana manusia semata. Tawakal juga membuat doa kita lebih tulus. Karena kita sadar, usaha tanpa izin Allah adalah sia-sia, maka doa dan usaha menjadi satu kesatuan dalam hidup orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal akan melihat takdir sebagai jalan untuk semakin memperkuat hubungannya dengan Allah. Ia yakin apapun yang terjadi adalah hasil terbaik yang Allah pilihkan untuknya. Dengan tawakal, ridho menjadi lebih mudah diraih, sebab hati yang sudah menyerahkan segalanya pada Allah akan lebih siap menerima apapun hasil yang datang. Maka mari kita belajar bertawakal dengan sungguh-sungguh, jangan hanya di lisan tetapi benar-benar dalam hati, karena tawakal adalah kunci untuk menjadikan takdir sebagai jalan menuju ridho Allah. Doa dan ikhtiar dalam bingkai takdir. Doa adalah senjata orang beriman, sementara ikhtiar adalah bukti kesungguhannya. Keduanya berjalan seiring dalam bingkai takdir, karena Allah memerintahkan manusia untuk berusaha, sekaligus berdoa meminta pertolongannya. Banyak orang salah paham mengira takdir tidak bisa diubah sama sekali. Padahal, doa dan ikhtiar bisa menjadi sebab Allah menetapkan kebaikan dalam takdir kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Artinya doa adalah salah satu cara kita berinteraksi dengan ketentuan Allah. Ikhtiar pun adalah kewajiban. Tidak boleh seseorang berkata, ini sudah takdir, lalu duduk diam tanpa usaha, karena Nabi sendiri mengajarkan agar kita mengikat unta terlebih dahulu, baru bertawakal pada Allah. Doa yang tulus akan menenangkan hati, meskipun hasilnya belum terlihat. Sebab doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Ikhtiar yang sungguh-sungguh akan menguatkan jiwa, karena kita tahu sudah melakukan yang terbaik. Hasilnya kita serahkan pada Allah tanpa merasa menyesal. Doa dan ikhtiar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Doa tanpa ikhtiar adalah kosong. Ikhtiar tanpa doa adalah sombong. Hanya jika keduanya bersatu, maka ridho Allah akan lebih mudah kita dapatkan. Dengan doa dan ikhtiar, kita belajar bahwa takdir bukanlah batas akhir, tetapi ruang untuk berjuang. Takdir adalah jalan yang Allah sediakan agar kita merasakan kedekatan dengannya. Orang yang terus berdoa tidak akan pernah merasa sendirian. Orang yang terus berikhtiar tidak akan pernah merasa putus asa. Keduanya adalah energi yang membuat hidup terasa penuh harapan. Maka jangan berhenti berdoa dan jangan lelah berikhtiar. Karena doa dan ikhtiar adalah bukti cinta kita pada Allah.
dan bukti bahwa kita ingin meraih ridhonya dalam setiap takdir yang terjadi. Takdir dan kehidupan akhirat. Semua takdir di dunia hanyalah jalan menuju kehidupan akhirat. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan persinggahan sementara. Takdir baik maupun buruk hanyalah bagian dari perjalanan menuju kampung abadi. Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Yang abadi adalah kehidupan akhirat. Maka, takdir dunia tidak boleh membuat kita lalai dari tujuan sebenarnya. Jika kita mendapat nikmat, itu hanyalah titipan yang kelak akan ditanya di akhirat. Jika kita mendapat ujian, itu hanyalah jalan untuk menghapus dosa sebelum bertemu Allah. Orang yang memahami hal ini tidak akan terlalu larut dalam kesedihan dunia dan tidak akan terlalu bangga dalam kebahagiaan dunia, karena ia tahu semua hanya sementara. Takdir dunia bisa membuat kita terjebak jika kita lupa pada akhirat. Nikmat bisa membuat kita lalai, musibah bisa membuat kita putus asa, tetapi jika ridho hadir, keduanya menjadi jalan menuju keselamatan akhirat. Dunia hanyalah ladang, dan takdir adalah benih-benih yang Allah taburkan di dalamnya. Bagaimana kita merawat benih itu dengan sabar, syukur, dan ridho akan menentukan hasil panen kita di akhirat. Orang yang ridho akan menjalani hidup dengan ringan, karena ia tahu tujuannya bukan dunia, melainkan surga. Setiap takdir ia terima dengan ikhlas, karena yang ia cari bukan hasil dunia, tetapi keridhaan Allah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang cerdas adalah yang mempersiapkan dirinya untuk akhirat. Artinya, orang yang melihat takdir dunia sebagai persiapan menuju kehidupan kekal. Takdir bukanlah akhir, karena akhir yang sesungguhnya ada di akhirat. Jika ridho Allah kita dapat, maka takdir dunia, baik susah maupun senang, akan terasa bermakna. Maka mari kita jadikan setiap takdir dunia sebagai bekal menuju akhirat, karena hanya dengan cara itu, hidup kita tidak sia-sia dan berakhir dengan ridho Allah. Bahagia dengan ridho Allah. Banyak orang mencari bahagia di dunia, tetapi lupa bahwa kebahagiaan sejati hanya ada dalam ridho Allah. Sebab kebahagiaan dunia hanyalah sebentar, sementara ridho Allah adalah kebahagiaan yang kekal. Hati yang ridho akan selalu bahagia, meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan, karena ia tahu apapun yang terjadi adalah bagian dari kasih sayang Allah. Betapa banyak orang yang hidup serba cukup, tetapi hatinya gundah karena tidak pernah ridho. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana, tetapi hatinya damai karena ridho dengan ketetapan Allah. Kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya kekuasaan. Kebahagiaan sejati ada pada hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ridho menjadikan manusia tidak lagi takut kehilangan, karena ia tahu semua yang dimiliki hanyalah titipan dan Allah berhak mengambilnya kapan saja. Dengan ridho, hidup terasa ringan. Tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi penyesalan berlebihan, karena hati yang ridho selalu melihat sisi terbaik dari setiap takdir. Orang yang ridho tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena ridho Allah akan menjadi pintu menuju surga, tempat kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Allah menjanjikan bahwa orang-orang yang Allah ridhoi akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Itu adalah kebahagiaan terbesar yang menjadi impian setiap orang beriman. Maka jika ingin bahagia, jangan hanya mengejar dunia. Kejarlah ridho Allah, karena ridho Allah lah yang menjadikan setiap takdir terasa indah. Hati yang ridho adalah hati yang paling bahagia, karena ia sudah menemukan rahasia hidup. Kebahagiaan sejati bukan pada takdir, tetapi pada ridho Allah. Menjadikan ridho Allah sebagai tujuan hidup. Setiap manusia punya tujuan hidup. Ada yang mengejar harta, ada yang mengejar jabatan, ada yang mengejar pujian manusia,
tetapi tujuan hidup seorang mukmin sejati adalah mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah lebih berharga daripada segala sesuatu di dunia, karena harta bisa hilang, jabatan bisa runtuh, pujian bisa pudar, tetapi ridho Allah abadi. Untuk mencapai ridho Allah, manusia harus belajar menerima takdir dengan ikhlas. Tidak mudah, tetapi dengan iman dan doa, hati akan semakin kuat. Ridho Allah bukan hanya diperoleh dengan ibadah, tetapi juga dengan akhlak. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menjalani hidup, semuanya menentukan apakah Allah ridho pada kita. Hidup yang diarahkan untuk mencari ridho Allah akan terasa lebih terarah. Setiap langkah memiliki makna, setiap peristiwa memiliki tujuan. Tidak ada lagi yang sia-sia. Jika kita menjadikan ridho Allah sebagai tujuan, maka kita tidak akan mudah kecewa. Karena kita tahu, keberhasilan dunia bukan ukuran, melainkan penerimaan Allah yang lebih utama. Orang yang menjadikan ridho Allah sebagai tujuan akan selalu tenang karena ia yakin Allah tidak akan pernah salah dalam menetapkan takdir. Kelak di akhirat, hanya ridho Allah yang mampu menyelamatkan kita. Amal kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika Allah ridho, itu cukup untuk membawa kita ke surga. Maka marilah kita menjadikan ridho Allah sebagai kompas hidup. Biarlah takdir datang silih berganti, kita tetap teguh mengejar satu hal, ridho Allah. Karena pada akhirnya takdir bukanlah akhir. Yang menjadi akhir sesungguhnya adalah ridho Allah, dan itulah tujuan tertinggi dari setiap langkah kita sebagai hamba-Nya. Saudaraku, setelah kita menyelami makna takdir, kita kembali menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang menang atau kalah, bukan pula tentang berhasil atau gagal. Hidup ini hanyalah tentang sejauh mana kita mampu ridho dengan ketentuan Allah. Karena ridho itulah yang membuat hati kita damai, meskipun takdir seringkali tidak sesuai dengan harapan. Takdir tidak pernah menjadi akhir, sebab di balik setiap takdir selalu ada ruang bagi kita untuk berdoa, berusaha, bersabar, dan bersyukur. Yang menjadi akhir sesungguhnya hanyalah ridho Allah. Apakah kita berhasil meraihnya atau justru kehilangannya? Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang tenang karena ridho. Dunia boleh bergejolak, tetapi jiwa tetap kokoh. Semua bisa hilang, tetapi kita tetap merasa cukup. Karena ridho Allah lebih besar dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Jika hari ini kita merasa diuji, ingatlah, ujian bukanlah tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah peduli. Karena melalui ujian itulah Allah ingin menghapus dosa, melatih kesabaran, dan mendekatkan kita padanya. Jika hari ini kita diberi nikmat, jangan lupa bahwa nikmat pun adalah ujian. Apakah kita benar-benar bersyukur atau justru lalai? Ridho membuat kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, karena kita tahu, setiap orang sudah Allah tetapkan jalan masing-masing. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjaga hati agar selalu ridho dengan bagian yang Allah berikan. Kelak di akhirat, hanya ridho Allah yang akan menyelamatkan kita. Amal kita mungkin tidak sempurna, ibadah kita penuh kekurangan, tetapi jika Allah ridho, itu cukup untuk membawa kita ke surga. Karena itu, mulai sekarang mari kita belajar melatih hati untuk ridho. Bukan hanya ridho pada hal-hal kecil, tetapi juga pada hal-hal besar. Bukan hanya ridho pada yang manis, tetapi juga pada yang pahit. Karena semua berasal dari Allah dan semua kembali kepadanya. Hati yang ridho adalah hati yang bebas dari kegelisahan. Ia tidak lagi takut pada masa depan, tidak lagi menyesali masa lalu, karena ia yakin semua adalah bagian dari kasih sayang Allah. Inilah kebebasan sejati, kebahagiaan sejati, dan ketenangan sejati. Maka jangan berhenti pada kata takdir. Teruslah melangkah hingga sampai pada ridho, karena ridho Allah lah yang akan membuat hidup ini bermakna, mati kita tenang, dan akhirat kita indah. Sahabat langit jiwa, mari kita bersama-sama merenungi hidup ini dengan hati yang tenang. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri,
mendekat kepada Allah dan mencari ridho-Nya dalam setiap langkah. Jika narasi ini bermanfaat, mari sebarkan kepada saudara kita yang lain, agar semakin banyak hati yang kembali pada Allah. Dukungan Anda dengan cara menyukai, berbagi, dan berlangganan kanal ini adalah bagian dari amal jariah. Semoga setiap langkah kita selalu Allah ridhoi. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.